Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan membaca kitab Mawsu'ah Al-Manahi Asy-Syar'iyyah min Dha'il Kitab wa Sunnah li Syekh Salim ibn Id Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Dan terakhir kita masuk pada pasal tentang larangan yang berkaitan dengan masalah manhaj. Sampai pada halaman keberapa ibu-ibu? 300 yang ke-12. Nah, ikra'i ukhti muslimah. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah ahli kitab sebelum kalian telah terpecah menjadi 72 milah, dan sesungguhnya umat ini akan terpecah menjadi 72 masuk neraka dan 1 masuk surga. Dan bahwasanya akan muncul dari umat ini beberapa kaum yang menjalar hawa nafsu di dalam tubuh mereka seperti menjalarnya virus rabies di dalam tubuh penderitanya. Tidak tersisa urat dan persendian kecuali telah dijalarinya. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku akan mendahului kalian tiba di Haud atau Telaga Al-Kautsar. Siapa saja yang tiba di sana pasti minum, dan siapa saja yang minum darinya pasti tidak akan dahaga selama-lamanya. Akan datang kepadaku sejumlah kaum. Aku mengenali mereka dan mereka mengenaliku. Kemudian aku dipisahkan dari mereka. Abu Hazim berkata, An-Nu'man bin Abi Ayyaisi mendengarnya ketika aku sedang menyampaikan hadis ini kepada mereka. Beliau berkata, begitukah engkau mendengarnya dari Sa'ad bin Sa'ad? Benar, kataku. Ia lalu berkata, aku bersaksi bahwa aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menambahkan, sesungguhnya mereka dari umatku. Lalu dikatakan kepadaku, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Maka aku katakan, semoga Allah menjauhkannya dari rahmatnya bagi yang menukar agamanya sepeninggalku. Baik.
Qala mualliful kitab hafidhallahu taala, penulis kitab menyebutkan di dalam bukunya hadis yang diriwayatkan dari Muawiyah. Ini sama dengan hadis Irbad ibn Sariyah. An Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, ala inna man qablakum, ketahuilah sungguh ada kaum yang datang sebelum kalian, min ahlil kitabi, dari golongan ahlul kitab. Siapa itu ibu? Ahlul kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Iftaraku, mereka berpecah belah, ala sintaini wa sab'ina millah, sampai mencapai 72 golongan. Wa inna hadhil millata, dan sesungguhnya millah ini maksudnya adalah agama ini, Islam, sataftariku ala salasin wa sab'in, justru terpecah mencapai 73. Berarti apa? Lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak. Sintani wa sab'una finnari, yang 72 golongan itu nanti di akhirat masuk neraka. Disebut sama Nabi wa inna hadhil millah, berarti mereka masih beragama Islam. Mereka itu umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum kafir. Mereka akan neraka, wallahu alam sampai berapa lama. Wa wahidatun fil jannah, sedangkan sisanya satu golongan dari 73 golongan tadi itu yang ke surga. Wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun, dan sesungguhnya kelak akan keluar, muncul dari umatku ini sekelompok manusia, kaum tatajara bihim tilkal ahwa. Kaum ini hawa nafsu itu mengalir deras dalam tubuhnya. Kama yatajara al-kalab, sebagaimana menjalarnya penyakit al-kalab. Kalab itu rabies. Bisahibihi. Kita ulangi. Wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa kama yatajaral kalab bisahibihi. Dan sesungguhnya kelak akan keluar dari umatku ini sekelompok orang, muncul mengalir dalam dirinya itu hawa nafsu seperti mengalirnya penyakit rabies dalam tubuh pelakunya. La yabqa minhu irqun wala mufassalun illa dakhalahu. La yabqa minhu irqun wala mafsilun illa dakhalahu. Tidak tersisa satu bagian urat pun, tidak pula bagian persendian pun, melainkan rabies itu masuk ke dalamnya, hawa nafsu itu masuk ke dalamnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Ahmad, Ad-Darimi, Al-Hakim dan yang lain-lainnya dari jalan Safwan ibni Amr sampai kepada sahabat Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Nanti kita akan terangkan hadis ini. Ada riwayat yang lain dari Sahal ibni Sa'ad, dari Sahal
bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu bersabda, ana farrattukum, ana faratukum, aku akan menunggu kalian, aku akan menanti kalian, aisabakukum ilaihi kalmai ulahu. Arti faratukum itu maknanya adalah aku mendahului kalian. Aku akan mendahului kalian ala haudi, aku akan mendahului kalian tiba di telaga Haud. Kemudian dalam hadis yang lainnya, ana faratukum ala, itu ada alifnya yang harus ditambahkan itu ibu di buku anda, huruf alifnya hilang, harusnya ada alif lam, jadi alal haudi. Faman warada syariba, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang tiba di sana sampai di telaga itu, dia akan minum air telaga itu. Waman syariba, dan barang siapa yang dia minum dari telaga itu, la yadhma abadan, selama-lamanya tidak akan merasakan kehausan. Kemudian kata beliau, wala yaridanna alayya aqwamun, dan sungguh benar-benar akan datang kepadaku sekelompok orang, a'rifuhum wa ya'rifuni, aku mengenali mereka itu dan mereka itu mengenali aku. Maksudnya itu umatnya Nabi, dan mereka tahu bahwa itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yuhalu baini wa bainahum, tapi kemudian aku dipisahkan, diberi penghalang antara diriku dengan mereka ini. Kata Abu Hazim, fasami'an Nu'man ibnu Abi Ayyas wa ana uhaddisum hadzal hadis faqala, Nu'man bin Abi Ayyas mendengar apa yang kuceritakan tentang hadis ini, lalu tiba-tiba beliau ini mengatakan kepadaku, beliau berkata, faqala hakada sami'tu Sahlan yaqulu qala faqultu na'am. Hakada sami'ta Sahlan yaqulu qala faqultu na'am. Kata Abu Hazim bahwa Nu'man bin Abu Ayyas tadi mengatakan kepadaku, benarkah kamu mendengar hal itu dari Sahal, bahwa Sahal mengatakan yang demikian itu? Begitukah Sahal mengucapkannya? Aku katakan iya, benar begitu. Qal, kata Abu Hazim, wa ana asyhadu, kata beliau, dan aku sesungguhnya mempersaksikan, ala Abi Sa'idin al-Khudri la sami'tu Yazidu fayaqul, datangnya dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri, aku mendengarnya ia menambahkan dalam kalimatnya dengan mengatakan, innahum minni, mereka itu kata Nabi adalah umatku. Fayuqalu, lalu dikatakan kepadanya, innaka la tadri, yang dikatakan kepada Nabi, sesungguhnya engkau hai Muhammad, engkau tidak tahu, ma amilu ba'daka, apa yang telah mereka kerjakan sepeninggalmu. Fa'aqulu suhqan suhqan liman baddala ba'di, lalu kemudian Nabi mengatakan suhqan suhqan liman baddala ba'di, semoga Allah menjauhkannya dari rahmatnya, semoga Allah jauhkan dia dari rahmatnya bagi siapa saja yang berani menukar-nukar aturan agama, yakni berbuat apa? Bid'ah. Didoakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa seperti ini, semoga Allah jauhkan dari rahmatnya, semoga Allah jauhkan rahmatnya orang yang menukar agamanya, mengganti sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam agamanya. Maksudnya dia berbuat kebid'ahan, membuat tata cara yang baru dalam beragama.
riwayat-riwayat yang kita baca mulai dari riwayatnya Muawiyah, kemudian Sahl, ditambahi lagi di sana ada riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala menjelaskan kepada kita banyak faedah. Di antara faedah yang pertama, iftirakul ummah, perpecahan umat itu merupakan sunnatullah. Sudah menjadi ketetapannya Allah. Ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terjadi bukan hanya pada diri kaum muslimin. Jadi ibu-ibu kalau melihat sepertinya orang Nasrani itu kok bersatu padu, ya, tahsabuhum jami'a, engkau menyangka mereka itu kelompok yang bersatu, wa qulubuhum syatta, ternyata hati mereka apa? Berpecah belah. Karena Allah sudah menyebutkan ada kaum yang datang sebelum kalian dari Alkitab berpecah mencapai berapa? 72 golongan. Di hadis yang lainnya 71 Nasrani, 71 Yahudi, 72 Nasrani dan 73 kaum muslimin. Ini sudah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Dan memang Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, kanan nasu ummatan wahidatan. Dulunya manusia itu berada di atas agama yang satu. Umat artinya agama. Karena kadang-kadang makna umat itu maknanya agama, ibu. Misalnya dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, inna wajadna aba'ana ala ummatin. Kami mendapati bapak dan nenek moyang kami dulu berada di atas umat seperti ini. Maksudnya di atas agama yang seperti ini, ajaran yang seperti ini. Nah, kita katakan bahwa dulu kata Allah Ta'ala manusia itu semuanya di atas agama yang satu. Lalu Allah mengutus nabi-nabi, menandakan umat ini apa? Berpecah belah. Pertanyaannya, apa yang membuat nabi diutus? Jawabannya dua. Satu, mereka mulai merubah agama. Dua, mereka berbuat kesyirikan. Makanya kata para ulama, orang yang berbuat bid'ah itu dan dia senang dengan kebid'ahannya, dikhawatirkan akan lebih besar urusannya, yaitu jatuh dalam perbuatan apa? Syirik. Karena dua hal ini yang membuat agama menjadi pecah belah. Syirik dan bid'ah itu memecah belah umat. Bukan kebalik. Orang mendakwahkan tauhid, menyampaikan sunnah, dibilang memecah belah umat, itu enggak benar. Yang membuat kaum muslimin hari ini berpecah-pecah, berkelompok-kelompok, bergolong-golongan, salah satunya mengaku lebih baik daripada yang lainnya, yang satu lagi mengatakan lebih benar dibandingkan yang lainnya. Ini penyebabnya adalah perbuatan syirik dan bid'ah. Makanya dalam hadis Irbad ibn Syariyah, ibu lihat pada hadis yang sebelumnya, ketika Irbad ibn Syariyah mengatakan, suatu ketika Nabi SAW beliau menghadapkan selesai sholat wajahnya kepada kami. Lalu beliau memberikan wejangan kepada kami. Wejangan yang sangat sempurna, membuat air mata mengalir dan hati berguncang. Lalu ada yang berkata, wahai Rasulullah, seolah-olah ini wejangan orang yang mau berpisah. Apa nasihatmu kepada kami? Kata Rasulullah SAW, aku berwasiat kepada kalian, hendaknya menetapi jalan takwa kepada Allah. Dengarkanlah perintah pemimpin kalian dan taati pemimpin kalian, sekalipun pemimpin kalian itu seorang budak yang hitam legam, Habsyi. Sungguh siapapun di antara kalian sepeninggalku hidupnya panjang akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Perselisihan yang banyak. Jadi Nabi sudah katakan, kalian yang umurnya panjang, kalian hidup di akhir zaman, kalian akan berjumpa melihat perselisihan yang banyak. Perselisihannya siapa ini, Bu? Kaum muslimin. Nah, kata Nabi, ini ada jalan keluarnya. Supaya keluar dari perselisihan, keluar dari perpecahan, jalan keluarnya adalah fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajidh.
atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Pegang teguh sunnahku itu, gigit oleh kalian sunnahku itu dengan gigi geram kalian. Berarti ini menunjukkan bukti jalan keluar dari perselisihan dan perpecahan itu ya beragama dengan cara sesuai sunnah. Dengan kata lain, lawan daripada sunnah itu apa, Bu? Bid'ah. Berarti yang Nabi katakan, barang siapa di antara kalian hidup panjang akan melihat perselisihan yang banyak. Penyebabnya apa? Bid'ah. Penyebabnya itu bid'ahan. Jadi jangan dibalik. Jadi saya katakan, orang-orang yang menuduh Ahlus Sunnah pemecah belah, cepat hentikan ucapannya. Orang yang menuduh, orang yang mendakwakan sunnah dengan mengatakan memecah belah umat, cepat dia berhenti dari ucapannya. Sebab kalau tidak, mereka termasuk yang Allah katakan kaburat kalimatan takhruju min afwahim iyaquluna illa kadhiba. Besar sekali murka Allah akibat kalimat yang keluar dari mulutnya. Sungguh tidak dia mengucapkan kecuali apa? Dusta, bohong. Dia ingin membalikkan fakta. Sunnah yang mengajak kepada persatuan dituduh memecah belah. Sementara bid'ah dianggap menyatukan umat. Na'udzubillah, subhanallah min dzalik. Demi Allah, Nabi bukan seorang pendusta. Dan demi Allah, sunnah Nabi tidak mungkin tidak dijaga oleh Rabbnya. Dan demi Allah, wasiat ini wasiat yang haqqa, bahwa berpegang dengan sunnah Nabi itu menyatukan umat. Yang memecah belah umat ini bid'ah. Gara-gara perbuatan bid'ah, orang jadi berkelompok-kelompok. Dan ini bentuk kasih sayangnya Nabi terhadap umat yang belum pernah berjumpa dengan Nabi, tapi dia beriman dengan Nabi. Nabi berikan wasiat, kalau mau selamat dari perselisihan yang banyak, pegang teguh sunnah. Beragama seperti beragamanya Nabi, seperti beragamanya khulafair rasyidin. Ini mewakili para sahabat. Ya, ini cara beragamanya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Apa yang mereka kerjakan berupa perkara agama, itulah agama buat kita, ibu-ibu dan akhwat sekalian. Dan apa-apa yang mereka tidak kerjakan, tidak dianggap bagian agama, pada hari ini kita nggak boleh menganggap itu bagian daripada agama Islam. Walaupun orang mengatakan ini ajaran Islam, itu bid'ah. Itu bid'ah. Karena agama ini telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku redha. Agama yang kuridho itu kata Allah, ya Islam ini, aku redha Islam sebagai agama buat kalian, aturan hidup kalian. Nah, maka umat azanillahu wa iyyakum, hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahayanya orang yang keluar dari orang yang menyelisih sunnah, beragama dengan caranya sendiri. Apa bahayanya? Yang kata Nabi SAW, suhqan liman baddala ba'di. Semoga Allah jauhkan dari rahmatnya, semoga dia dijauhkan dari rahmatnya Allah Ta'ala orang-orang yang sengaja membuat perkara baru mengganti agamanya Rasulullah. Loh, kok membuat perkara baru mengganti agama? Ya iya, karena Nabi tidak mencontohkan, dia mencontohkan, berarti kan mengganti. Saya contohkan misalnya sholat, takbiratul ikhram, mengangkat telapak tangan sejajar dengan apa, bahu atau telinga yang bagian bawahnya. Kemudian meletakkan tangan kanan di bawah, tangan kanan di atas tangan kiri. Satu kali saja takbiratul ikhram itu. Ada sebagian orang takbiratul ikhramnya berkali-kali. Allah, diulang lagi. Allah, diulang lagi sama dia. Allahu Akbar. Berarti kan mengganti. Yang dicontohkan sama Nabi cuma sekali, dia berapa kali? 3 kali tadi misalnya. Itu berarti kan mengganti.
Hadza wallahu alam bisawab. Atau contoh yang lainnya, Nabi kalau ruku punggungnya diluruskan sejajar dengan kepalanya, tangannya tidak ditempelkan di perutnya, yang dipegang bagian apa? Lututnya, tanpa menggerak-gerakkannya. Ya diletakkan tumakninah membaca subhana rabbiyal azim atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Tiba-tiba ada orang datang belakangan dengan alasan solat menyehatkan. Lalu ketika ruku dipegang lututnya sambil digerak-gerakkan punggungnya seperti orang yang senam. Ini namanya mengganti agama. Karena ketetapan dari Nabi enggak begitu. Atau contoh yang lainnya, Nabi mengatakan dengan tegas, ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Idza raka'a, idza kabbara fakabbiru. Kalau imamnya takbiratul ihram, cepat-cepat kamu ikuti takbiratul ihram. Wa idza raka'a farka'u. Kalau dia ruku, segera kamu ikut ruku. Idza sajada fasjudu. Kalau dia sujud, segera kamu sujud. Wa idza rafa'a. Kalau dia mengangkat kepalanya, farfa'u. Cepat angkat kepalamu. Au kama qala alaihi salatu wasalam. Ada orang tiba-tiba sholat berjamaah, imamnya sudah bangkit dari sujud, dia masih sujud lama sekali. Ini imamnya sudah bangkit, Allahu Akbar, membaca at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat atau at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Imamnya sudah tasyahud lama, ini orang yang makmum yang sujud masih lama sekali. Imam sudah innaka hamidum majid, dia baru bangkit. Lalu berkata, kan sujud tempat berdoa Ustaz. Tapi kan perintah nabinya, kalau imamnya sudah bangkit, kita suruh bangkit. Nah maka orang sujud lama sampai imam hampir salam baru dia bangkit, itu namanya mengganti agama. Mengganti aturan yang telah dibuat oleh siapa? Nabi. Namanya apa Om? Apa namanya? Bid'ah. Ini namanya bid'ah. Yang kayak begini yang bikin berpecah belah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ketika salat, Rasu wa'tadilu sawwu sufufakum aqimu sufufakum, dan yang lain-lainnya lafadznya. Perintah meluruskan dan merapatkan shaf. Sahabat Nu'man melihat para sahabat itu merapatkan shafnya. Anas bin Malik juga melihat para sahabat itu merapatkan shafnya sesuai dengan perintah Nabi. Nabi merapatkan shaf sahabat itu seperti mengatur rapat dan rapinya bulu anak panah. Ibu ada yang suka memanah? Anak panah itu kan di belakangnya ada bulunya, sahih? Itu kalau anak panahnya bulunya tidak rapi, maka anak panahnya larinya bagaimana? Lepasnya bagaimana? Melenceng. Nabi itu mengatur barisan shaf itu seperti merapikan anak panah itu. Kama yusawwiyal qidah, sampai rapi banget baru digunakan anak panahnya dilepaskan. Nu'man melihat sahabat Nabi menempelkan pundak dengan pundak. Demikian pula Anas bin Malik menceritakan demikian. Berarti sunnahnya Nabi kalau sholat menempelkan pundak dengan pundak. Tapi kata mereka enggak, ini perkara yang memecah belah. Malah sholat yang bolong-bolong, di tengahnya renggang. Padahal Nabi mengingatkan jangan biarkan shaf yang renggang, setan berdiri di antara shaf yang renggang. Malah dia berkata, kita ajak sholat aja setannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Ini yang bikin pecah belah itu yang kayak begini. Karena agama menurut versinya sendiri, hawa nafsunya yang bikin bid'ah kayak begini ini, yang memecah belah umatnya Nabi ini dengan sebab dia bikin tata cara beragama menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bahayanya orang melaksanakan bid'ah. Faedah dari 3 hadis tersebut. Faedah yang ketiga, umat aslimayakum. Hadis tadi menjelaskan kepada kita ketika Nabi mengkhabarkan umat berpecah menjadi 73 golongan, itu bukan berarti Nabi memberikan sebuah problem tanpa solusi. Nabi kalau menyebutkan sebuah problem, bukan memberi problem ya, menyebutkan sebuah permasalahan, pasti Nabi memberikan jalan keluarnya. Nah maka jalan keluarnya ikuti jalannya Nabi.
Dan wajib seorang mukmin percaya dengan ucapannya Nabi. Sekarang muncul belakangan orang yang Allahul musta'an baca hadis ini, dia nggak pernah belajar ilmu hadis. Tiba-tiba tiap hadis yang menyebutkan umat terpecah menjadi 73 golongan, 72-nya masuk neraka, 1 ke surga, dikatakan dhaif. Ini semua hadisnya dhaif, nggak ada yang sahih. Kebalik padahal. Kebalik. Ada riwayat yang menyebutkan ikhtilaful ummati rahmatun. Perselisihan dalam tubuh umatku adalah rahmat. Ini kan hadisnya dhaif. Namun ketika kita mendengar bahwasannya umat terpecah menjadi 73 golongan, enggak boleh seseorang mukmin itu kemudian berputus asa. Wah, agama kita kok pecah belah ya. Padahal agama-agama sebelumnya juga berpecah belah. Enggak boleh putus asa. Karena yang dipinta oleh Nabi, kita bersungguh-sungguh dalam beragama. Mencari yang mana, Bu? Yang satu golongan yang benar tadi dicari, dipelajari. Coba ibu lihat ucapan Nabi yang lainnya. Nabi mengatakan, taraktu fikum alal bayda. Aku tinggalkan kalian agama ini dalam keadaan warnanya putih bersih. Perhatikan baik-baik hadis ini. Nabi katakan, ku tinggalkan kalian di atas agama berwarna putih bersih, terang benderang, lailuha kanahariya. Saking terangnya agama ini, malam harinya seterang siang harinya. La yazigu anha illa halik. Tidaklah menyimpang dari agama ini melainkan itu orang yang celaka, melainkan dia orang yang binasa. Umat a'azalna wa iyyakum, Nabi menggambarkan asalnya agama ini kalau dibuat gambaran warnanya apa, Bu? Putih bersih terang. Lalu kalau seandainya ibu jumpai di akhir zaman seperti di zaman kita, orang-orang menisbahkan kepada Islam, ya memang mereka Muslim, tapi warnanya beda-beda. Ada warna hijau, ada warna biru, ada warna kuning, ada warna merah, ada warna hitam, ada warna ini, warna itu, warna begini, warna begitu. Yang kita cari yang mana, Bu? Yang dicari yang mana, Umat? Yang pertama disebut sama Nabi tadi, yang warnanya putih bersih. Itu yang dicari. Berarti Nabi menginginkan kita itu, ini cari ini yang putih bersih ini. Yang ciri-cirinya kata Nabi, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnahnya Nabi tadi. Taraktu fikum amraini in tamassaktum bima ba'di lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, kalau kalian berpegang dengan keduanya sepeninggalku nanti tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan sunnah. Yang jadi masalahnya sekarang ibu-ibu, semua kelompok mengatakan berpegang dengan Quran dan sunnah. Sampai kelompok paling sesat pun tak akan berkata kami sesuai Quran dan sunnah. Karena memang sebenarnya umat, fitrahnya manusia nggak mau disebut ahli bid'ah. Saya ulangi, fitrahnya manusia, siapapun mereka dari kalangan kaum muslimin nggak mau disebut ahli bid'ah. Walaupun dia mengatakan bid'ah ada yang baik, artinya dia redha sama bid'ah. Jadi gini umat, kan ada sebagian orang mengatakan bid'ah itu ada 2, bid'ah hasanah sama bid'ah apa? Sayyi'ah. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk kata dia. Thayyib. Anggaplah misalnya perkataan dia ini perkataan yang benar padahal tidak benar. Bahwa bid'ah ada yang bid'ah hasanah. Mau enggak dia dipanggil sebagai apa? Dipanggil apa, Ibu? Ahli bid'ah. Enggak mau dia. Ana yakin dia enggak mau dipanggil sebagai ahli bid'ah. Walaupun dia hobinya berbuat bid'ah, yang menurut dia bid'ahnya bid'ah apa? Hasanah. Kan mestinya kalau orang berbuat bid'ah panggilannya apa, Ahlul bid'ah. Kalau orang mengamalkan sunnah panggilannya apa? Ahlus sunnah. Tapi anehnya ini orang berbuat bid'ah, walaupun dia katakan bid'ah hasanah, maunya dipanggil ahlus sunnah. Dipanggil ahli bid'ah enggak mau. Jadi sebenarnya ini ungkapan mereka ini tanakut, bertentangan dengan fitrah mereka. Mereka sebenarnya mengakui bid'ah itu jelek, bid'ah itu enggak baik, buktinya dipanggil ahli bid'ah enggak mau.
tapi tetap ngengkel mengatakan ada bid'ah apa? Hasanah. Enggak apa-apa berbuat bid'ah, malah mendakwakan bid'ah. Sunnah-sunnah malah ditinggalkan. Diajari sunnah, diajarkan nempelkan pundak ketika salat, kata dia ini cuma sunnah, ditinggalkan. Allahul musta'an. Perkara-perkara yang berkaitan dengan sunnah, celana di atas mata kaki, kata dia cuma sunnah. Malah ada yang mengatakan itu enggak ada contohnya, itu hadisnya Wahabi. Lah ini padahal ucapannya Nabi. Meninggikan kain di atas mata kaki bagi kaum laki-laki itu wajib. Allahul musta'an. Maka umat azlawayakum, ini hati-hati. Nabi sudah katakan di sini, wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa. Dan kelak akan keluar, muncul dari umatku ini sekelompok manusia, mengalir dalam diri mereka itu hawa nafsu, kama yatajarul kalaba bi sahibihi, seperti penyakit rabies yang mengalir dalam tubuhnya, tidak tersisa la yabqa minhu irqun, urat-urat di bagian tubuhnya, wala mifsalun, tidak pula bagian apa? Sendi-sendinya, illa dakhala, melainkan disusupi dan dirasuki oleh penyakit rabies itu, hawa nafsu maksudnya. Nah, nanti akan muncul begitu. Ini faedah yang berikutnya, Pak Umat. Akan muncul dai-dai yang mengajak ke neraka jahanam. Casingnya Islam, maaf bahasanya casing. Penampilannya itu kayak orang Islam. Maksudnya ya Masya Allah, sama bu, sama-sama pakai jubah. Kalau perempuan sama-sama pakai cadar, sama-sama pakai surban, pakai imamah. Sama-sama ketika mengucapkan, ketika dakwah memulai dengan innal hamdalillah, sama. Tapi yang beda apa pemahamannya? Gampang mengkafirkan, gampang menyesatkan orang, menganggap yang bukan golongannya di neraka semuanya. Padahal boleh jadi kebalikannya. Memahami agama semau perutnya, muncul pemikiran-pemikiran nyeleneh dengan anggapan kalau ketemu dalil Quran dan Sunnah bertentangan dengan akal, pakai yang cocok dengan akal, Quran Sunnah ditinggalkan. Muncul kelompok-kelompok ngajak berbuat maksiat dengan alasan agama. Giliran maksiat dia pakai dalil Quran dan Sunnah yang dipelintir-pelintir. Kumpul kebu boleh, kumpul monyet boleh, atau zina boleh kata dia, asal suka sama suka. Kan muncul yang kayak begini akhirnya. Ini kaum di mana hawa nafsu itu mengalir sampai memenuhi sendi-sendi tulangnya dan juga urat-urat dalam tubuhnya itu. Maka enggak keluar dari mulutnya dan pemikirannya kecuali apa? Memecah belah. Bikin resah umat. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ini bahayanya perbuatan bid'ah ini. Faedah berikutnya umat a'azani Allah yakum. Hadis ini menjelaskan kepada kita, orang yang berbuat bid'ah diusir sama Nabi. Diusir sama Allah Ta'ala maksud saya. Dihalangi bertemu dengan Nabi minum telaga apa? Haud. Dihalangi, enggak bisa ke telaga Haud. Sampai Nabi mengatakan, itu adalah umatku. Aku tahu mereka, mereka tahu aku. Tapi kata malaikat kepadanya atau disebutkan kepada Nabi SAW dengan mengatakan innaka la tadri ma'amilu ba'dak, sepeninggalmu wahai Muhammad, kamu sudah meninggal dunia, kamu enggak tahu apa yang mereka lakukan, yaitu mereka mengganti agamamu, berbuat bid'ah, menyelisih syariatnya Allah Azza wa Jalla. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Maka umat azalnya wa yakum, percayalah, perbuatan bid'ah, pelakunya membelanya disebut dengan al bid'ah, itu enggak akan minum telaga Haud. Akan diusir dari telaga Haud. Padahal Nabi SAW mendahului kita, menanti kita minum telaga Haud agar tidak kehausan selama-lamanya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Faedah berikutnya umat azlawayakum, hadis ini menjelaskan kepada kita Nabi itu sudah meninggal dunia, tidak tahu kejadian yang ada di permukaan bumi. Nabi kita SAW sudah wafat. Beliau SAW telah meninggalkan kehidupan dunia. Beliau SAW telah menuntaskan tugasnya dengan berbagai macam bentuk kasih sayang beliau kepada umat ini. Sebelum meninggal beliau ingatkan
Beliau sampaikan ke semua perkara yang menggapai kebaikan, mendapatkan kebaikan, semua diterangkan, dan beliau memberikan peringatan setiap perkara yang mendekatkan kepada neraka, menyebabkan diadab, diingatkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kasih sayang beliau. Setelah itu beliau enggak tahu apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Makanya kata disebutkan dalam hadis tadi, innaka la tadri ma amilu ba'dak. Sepeninggalmu kamu tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ini mengganti agama ini. Tata caranya diubah-ubah. Ini bantahan kepada sebagian orang yang mengatakan bahwa Nabi tahu kejadian di alam semesta ini. Ini bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa kalau kita bicara sama Nabi, Nabi mendengarkan ucapan kita. Kalau salawat yang dibacakan, iya, salawat akan disampaikan oleh malaikat kepada Nabi, dan Allah akan membalas salat tersebut sebanyak 10 kali kalau orang bersalat atas Nabi 1 kali. Ada ya akhwati a'azani Allah wa iyyakunna. Berarti yang dilakukan sebagian orang datang ke kuburan Nabi, minta pertolongan kepada Nabi, ya enggak boleh. Padahal Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan kepada Engkau kami beristi'anah, minta tolong. Maka minta tolong kepada Nabi enggak boleh. Nabi sendiri yang berkata kepada Abdullah ibn Abbas, perintah untuk apa? Beristighosah kepada siapa? Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau mau minta tolonglah kepada Allah. Di hadis yang lainnya bilang kau beristighosahlah kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada yang lainnya. Ada wallahu alam bisawab. Faedah yang berikutnya umat azani Allah wa iyyakum. Dalil yang mulia ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa kabar gembira telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi siapa? Bagi ahlus sunnah. Bagi ahlus sunnah. Siapa ahlus sunnah itu? Yang setia sama Nabi dalam melaksanakan sunnahnya Nabi. Mereka rajin membaca salawat atas Nabi, tapi enggak sekedar salawatan. Mereka mengamalkan wejangannya Nabi. Yang disampaikan sama Nabi dikerjakan. Nabi perintahkan wanita mukminat tidak bertabarruj. Nabi perintahkan agar wanita mukminat tidak memakai pakaian yang nerawang, berpakaian tapi telanjang. Nabi larang. Nabi perintahkan wanita mukminat ketika keluar rumah tidak boleh memakai minyak wangi. Dia patuh, dia enggak pakai minyak wangi. Dia patuh, enggak bersolek ketika keluar rumah. Karena memang Allah dan Rasulnya melarang. Nabi memerintahkan wanita enggak boleh minta cerai dengan siapa? Suaminya. Seburuk apapun akhlak suaminya, dia sabar selama dia masih sholat, masih berpuasa, masih mau menjalankan syariatnya Allah Ta'ala. Maka dia sabar, tidak boleh meminta cerai. Karena Nabi mengancam wanita yang minta cerai tanpa udzur syar'i tidak akan mencium baunya. Dia patuh. Ketika Nabi SAW memerintahkan kepada para wanita agar tidak safar tanpa mahram, Nabi yang melarang wanita safar tanpa mahram. Ahlu sunnah itu patuh sama Nabi karena dia cinta sama Nabi, pingin ketemu dengan Nabi di yaumil qiyamah, dikumpulkan dengan Nabi di surganya Allah Ta'ala. Ya dia ikuti sunnahnya Nabi. Ya dia enggak safar tanpa mahram. Bukan kebalikannya. Antum golongan apa? Saya ahlu sunnah. Tapi semua larangan Nabi dilanggar. Semua larangan Nabi dilanggar. Dicari alasan-alasan, dibuat khilah, diputar balikkan, dipelintir-pelintir dalilnya. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Nah ini ingat baik-baik. Ahlu sunnah dapat kabar gembira dari Nabi. Apa kabar gembiranya tadi itu? Ditunggu sama Nabi. Ana faratukum alal haudi. Aku tunggu kalian, mendahului kalian aku di telaga haud. Yani man warada syariba wa man syariba la yadma abada.
Siapa yang sampai di telaga Haud dia akan minum air telaga itu, dan siapapun yang minum telaga itu dia enggak akan apa? Haus selama-lamanya. Semoga kita termasuk orang yang bertemu dengan Nabi di telaga Haud. Allahumma amin. Ibu sekalian, assalamualaikum. Faedah yang berikutnya, dalil ini menjelaskan kepada kita, sekalipun orang tidak suka dengan penjelasan tauhid dan sunnah, wajib seorang dai tetap menyampaikan tauhid dan sunnah. Sekalipun orang tidak suka mendengar penjelasan tentang bahayanya syirik dan perbuatan bid'ah, maka wajib seorang dai mengatakan syirik itu syirik, bid'ah itu bid'ah. Terangkan dengan cara yang paling santun dan baik bahwa ini syirik, ini bid'ah. Ini yang dibawa oleh Nabi yaitu tauhid, dan ini sunnah yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Tidak usah peduli dengan cacian orang. Tidak peduli dengan dituduh orang begini, dituduh orang begitu. Tidak peduli dengan diejek orang begini, diejek orang begitu, dijauhi oleh orang ini, orang itu. Enggak peduli. Tugas kita menyampaikan. Dan kita yakin setiap yang kita sampaikan tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti faedah yang berikutnya apa? Hadis ini menjelaskan kepada kita sabar. Bersabar di dalam menjalankan sunnahnya Nabi, ibu-ibu. Dan sabar dalam meninggalkan perbuatan bid'ah. Karena kadang meninggalkan perbuatan maksiat atau bid'ah contohnya itu berat. Karena udah terbiasa. Udah terbiasa melaksanakan acara yang enggak ada contohnya dari Nabi. Nanti sudah belajar sunnah, berdalil, ya ninggalkannya pelan-pelan Ustaz. Ninggalkan bid'ah kok pelan-pelan. Gimana kalau mati dalam keadaan berbuat apa? Bid'ah. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ya tinggalkan perbuatan bid'ah. Nanti setan berbisik lagi. Kalau kamu enggak ikut kegiatan bid'ah ini, kamu dijauhi orang. Akhirnya sungkan, pekewo, enggak enak hati. Lalu tetap ikut dalam majelis bid'ah. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ya tinggalkan, itu konsekuensi. Karena memang akan datang zaman orang yang berpegang teguh dengan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini keadaannya seperti orang yang memegang bara api. Panas, dicela, dicaci, dimaki. Ibu-ibu pakai cadar diejek. Diejek, beragama itu biasa-biasa aja, enggak usah terlalu ekstrim. Ya Allah. Orang ingin menjaga kehormatan dikomentari. Ya sabar. Ibu sabar. Kadang-kadang ibu diteriaki, kalau mau ngebom jangan ngajak-ngajak orang, bom aja diri kamu sendiri. Padahal kita nggak pernah ngebom. Wong kita benci sama ngebom. Kita benci sama orang-orang yang berpredikat teroris. Kita ini musuhnya teroris. Tapi karena kebodohan orang kita dituduh sama dengan mereka. Allahul musta'an. Yang sabar. Ya konsekuensinya mungkin digunjing. Kalau kita digunjing, apa manfaatnya Om? Dosa-dosanya apa? Gugur. Jangan sedih. Ustaz, saya melaksanakan sunnah kok makin dijauhi orang, digunjing orang, itu menghapuskan dosa-dosa. Diejek sejak pakai cadar jadi kuper, nggak pernah keluar rumah, ya nggak apa-apa. Karena itu menandakan bahwa dia cinta dengan rumahnya. Kalau orang suka keluar rumah kan menunjukkan bahwa dia nggak cinta sama apa? Rumah dan rumah tangganya. Ya berarti nggak perlu ditanggapi perkataan orang-orang seperti ini. Sabar dalam menjalankan sunnah dan meninggalkan perbuatan bid'ah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Faedah yang terakhir dari 3 hadis ini diantaranya, maka dalil ini juga memberikan penjelasan kepada kita. Apa itu umat? Bahwa bid'ah itu menjalarnya cepat sekali. Penyakit bid'ah itu kalau masuk ke dalam relung hati seseorang, masuk ke dalam hatinya seseorang, dia mengalir dalam darahnya, dia akan masuk dan meracuni urat-uratnya, kemudian sendi-sendinya. Maka kalau bid'ah ini dia kerjakan, dia teracuni dengan penyakit bid'ah yang disamakan dengan Nabi dengan apa tadi? Penyakit apa? Rabies. Penyakit rabies. Wallahu ta'ala alam bisa. Maka itu umat apa maksudnya? Kalau sudah tahu bahwa penyakit
bid'ah itu kayak penyakit rabies, jangan dekat-dekat sama bid'ah. Jangan mendekat perbuatan bid'ah. Jangan berkata ambil baiknya, tinggalkan apa? Buruknya. Ustaz, saya duduk ini kan saya bisa milah-milah Ustaz, mana baik mana buruk. Baca Quran aja belum becus. Sudah mau cepat-cepat berkata, saya pisahkan yang baik dengan yang buruk Ustaz. Allahul musta'an. Bunyi dot aja belum benar. Lalu berkata bisa memisahkan yang baik sama yang buruk. Enggak Ustaz, sekedar tukar pikiran. Jangan ketukar pikiran Anda nanti. Tukar pikiran sama ahli bidah enggak ada manfaatnya. Anda sudah cinta sunnah jadi ketukar cinta bidah nanti. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Dinamakan ibu-ibu kalau misalnya tahu ada kucing kena penyakit rabies, diapakan Bu? Sudah kena penyakit rabies diapakan? Monyet kena penyakit rabies, kalbun terkena penyakit rabies, biasanya sama petugas diapakan? Dibunuh, ditembak mati kan begitu. Karena berbahayanya penyakit ini. Saya tidak mengatakan ahli bidah dibunuh, bukan itu yang saya maksud. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksudnya ini hati-hati. Kita kalau kena penyakit rabies itu nggak lama lagi mati. Yang mati hatinya. Berapa banyak seperti naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Udah dikasih oleh Allah hidayah sunnah. Hidayah itu harganya mahal. Dia nikmat melaksanakan sunnah. Gara-gara diejek sedikit aja dia melemah. Kemudian ngumpul sama ahli bidah, malah membela ahli bidah, benci sama ahli sunnah, berbalik menghantam ahli sunnah. Itu banyak contohnya. Udah banyak terjadi seperti itu. Ngumpulnya sama ahli bid'ah, dekat-dekat sama ahli bid'ah, jadi pembela ahli bid'ah, melembek dengan perbuatan bid'ah. Ahlu sunnah dipojokkan, diburukkan, dicela. Akhirnya dia berkata, saya tobat dari ahlu sunnah. Lu kok tobat dari kebaikan? Dia mengatakan saya tobat dari dakwah sunnah, terus maunya masuk dakwah bid'ah, tapi tetap nggak mau dibilang ahli bid'ah. Nasallallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Kecamkan baik-baik umat, jauhkan diri kita dari apa? Perbuatan bid'ah. Begitu kita melakukan perbuatan bid'ah karena tidak tahu, cepat-cepat taubat, ganti dengan yang sunnah. Kalau kita menjumpai ada ahli bid'ah duduk bersama kita, pergi, tinggalkan. Ibu-ibu datang ke restoran, pas di restoran lihat, loh ini kok ada orang yang menyebarkan bid'ah. Khawatirnya nanti Anda nggak bisa membentengi diri, ya udah, beli makanannya bungkus bawa pulang, jangan dimakan di tempat. Fahim tuh? Lagi naik angkot Ustaz, lagi naik angkot ngelihat kok ini ada orang yang suka menyebarkan bid'ah, ngejek Islam, ngejek sunnah, memburuk-burukkan ahli sunnah. Udah, minta maaf sama pak supirnya, ganti angkot yang lain. Ganti angkot yang lain. Ada. Pokoknya setiap bertemu dengan mereka tinggalkan. Kan ini penyakit rabies yang berbahaya. Kata para ulama, hati manusia itu lemah. Inna qalba dhaifun. Hati manusia itu apa? Lemah. Sementara syubhat bid'ah itu menyambar-nyambar. Syubhat bid'ah itu lebih cepat menyambarnya dibandingkan seekor burung elang yang menyambar mangsanya. Pernah melihat burung elang menyambar mangsa, Ibu? Itu bid'ah itu lebih cepat syubhatnya masuk ke dalam hati seseorang. Naudzubillah summa naudzubillah min. Jadi walhasil apa? Jangan basa-basi dengan perbuatan bid'ah. Tolak dengan cara yang santun. Sampaikan dengan cara yang baik. Ini maaf saya enggak bisa mengamalkan ini. Yang saya yakini agama ini telah sempurna. Saya mau mengamalkan yang datang dari Nabi saja. Sudah selesai. Dengan cara yang baik. Boleh enggak Ustaz kita afwan, ana enggak bisa mengamalkan ini. Ini bid'ah ini. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya jangan begitu juga. Itu menyebabkan apa? Menyebabkan kebinasaan. Ini tambahan faedah dari saya. Adapun faedah dari Syekh kita akan bacakan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Semoga bermanfaat ibu-ibu. Ada pertanyaan ibu-ibu? Kalau sudah diniatkan untuk bersedekah, baik sedekah itu dikeluarkan sudah sampai kepada orang lain maupun menggunakan alat tertentu yang sudah mewakili orang lain. Misalnya ibu dititipi celengan. Berarti celengan itu diniatkan buat apa? Sedekah. Anda udah niatkan sedekah, maka dimasukkan dalam celengan itu. Bulan tertentu Anda setorkan misalnya. Itu jangan diambil lagi. Karena Nabi memperumpamakan sedekah yang diminta kembali itu seperti seekor anjing yang menjilat muntahnya. Maka enggak boleh. Maka nasihat saya juga,
Ibu-ibu kalau misalnya ada celengan sesuatu di sebuah celengan sedekah misalnya, cepat-cepat kalau misalnya sudah ada isinya berikan kepada orangnya, jangan nunggu penuh. Kenapa demikian? Karena memang hati manusia tadi itu berbolak-balik. Yusamma al-qalbu li'annahu al-muqallabu. Dinamakan kolbu karena dia terbolak-balik. Hari ini niat sedekah, besoknya enggak jadi. Nah, kalau udah dikeluarkan dan diniatkan dimasukkan dalam celengan itu, enggak boleh diambil lagi, Cepat-cepat berikan kepada siapa? Orang yang memang punya program sedekah tadi itu, supaya tidak terkena hadis Nabi yang tadi itu. Yang Nabi memperumpamakannya seperti seekor anjing yang muntah kemudian menjilat muntahnya lagi. Hukumnya haram, tidak diperbolehkan kecuali kondisi yang doruri sekali, doruri dan amat sangat doruri. Berarti misalnya seseorang sudah meniatkan dia sebenarnya fakir, misalnya sebenarnya dia miskin, tapi dia ingin sedekah, dia tabung uang receh di sebuah celengan dan seterusnya. Qadarullah dia sakit, enggak punya uang untuk berobat, dia boleh ambil uang celengan itu untuk sedekah dirinya sendiri, karena memang dia pantas dapat sedekah tersebut. Itu kondisinya sangat amat doruri. Wadih? Wallahu alam bisawab. Demikian. Ustaz, bolehkah dalam sholat ketika duduk di antara dua sujud kakinya posisinya terbalik dari yang seharusnya kaki kanan yang diduduki, kaki kiri yang tegak? Ada sebabnya tidak? Karena sakit. Kalau tidak karena sakit nggak boleh. Iftirash itu yang disebut dengan namanya iftirash. Itu menduduki telapak kaki yang kiri lalu menegakkan telapak kaki yang kanan, itu namanya iftirash. Nah, kalau seandainya dibalik telapak kaki yang kanan, yang kiri yang ditegakkan dilakukan di dalam sholat, perkaranya nggak ringan. Perkaranya menjadi termasuk kategori minimal perkara itu makruh, setinggi-tingginya haram, karena dia menyelisih tata cara yang datang dari Nabi SAW. Kalau dia punya keyakinan menegakkan yang kiri yang diduduki yang kanan, kalau dia punya keyakinan seperti ini itu boleh-boleh saja, berarti dia berbuat bid'ah. Tapi kalau karena sebab udzur berbeda. Kalau karena sebab udzur syar'i, saya berikan gambaran begini, Ibu-ibu, kalau tasyahud itu berisyaratnya dengan jari telunjuk atau dengan selain telunjuk? Sepakat telunjuk ya, ya. Jika ditakdirkan nasallallahu ta'ala as-salama wal afiyah, jika ditakdirkan ada seseorang jari telunjuknya orang itu putus yang kanan, lalu kalau gitu tasyahudnya pakai yang mana, Bu? Aneh nanya sama ibu-ibu, jari telunjuknya yang kanan itu putus, orang ini kalau tasyahud pakai jari yang mana? Yang mana, Bu? Iya, isyaratnya pakai jari yang mana? Jari tengah yang kanan atau jari telunjuk yang kiri? Tidak berisyarat sama sekali. Tidak berisyarat sama sekali, Bu. Karena memang yang diperintahkan dengan jari telunjuk. Ketika jari telunjuk yang enggak ada, maka Allah enggak bebankan hal itu. Enggak diperintahkan diganti sampai jempol tangan atau sama kelingking atau dengan tangan kiri. Berarti kalau misalnya ada seseorang kakinya sakit di bagian yang kiri, untuk iftirash nggak bisa, berarti tawarruk nggak apa-apa, jangan diganti duduknya dengan menduduki kaki yang kanan, ditegakkan kaki yang kiri. Tapi kalau kaki kirinya nggak ditegakkan boleh, misalnya menduduki kaki yang kanan, kaki kirinya nggak ditegakkan, nggak berbentuk iftirash karena kondisinya sakit, ya kan ini udzur syar'i maka boleh. Tapi kalau bukan karena udzur syar'i nggak boleh. Kenapa diperbolehkannya udzur syar'i? Karena ada kaidah al-idtirariyah tubahul muharramat. Kondisi yang darurat yang tadinya terlarang menjadi menjadi boleh. Jadi kesimpulannya enggak boleh menduduki kaki yang kanan, menegakkan kaki yang kiri bukan karena udzur. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Ana memiliki masalah berat dalam rumah tangga Ana. Yang pertama, Ustaz, apakah Ana berdosa ketika tidak menuruti perintah suami dalam melakukan hal-hal yang misal anak sakit, pikirannya diganggu jin, kemudian memberikan air minum yang telah diberi obat oleh dukun. Yang kedua, suami Ana selingkuh dengan perempuan lain, apa yang harus Ana lakukan, Ustaz? Selama ini Ana bertahan karena anak-anak.
Ini pertanyaannya datang dari satu orang ini ya. Oh, tayyib. Yang pertama, kami mengatakan farajallahu karbak. Semoga Allah melapangkan kesulitan Anda. Semoga Allah memberikan kemudahan dan jalan keluar atas kondisi yang menimpa rumah tangga Anda. Kedua, apakah berdosa menolak perintah suami pada perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat? Begitu kira-kira? Maka jawabannya tidak berdosa. Kenapa begitu? Allah mengatakan, Nabi kita mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan diberikan pada perkara yang mengandung unsur maksiat. Dan kita tahu maksiat yang paling besar adalah kesyirikan. Kalau memang misalnya anaknya sakit, kemudian diberi air minum sama dukun loh ya. Kan tadi kan pertanyaannya kan dukun. Ya nggak boleh, patuh nggak boleh. Bahkan kita harus menyelisih perintahnya. Karena itu kemungkaran. Melihat kemungkaran nggak boleh diam. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi. Ya dihindari. Dan diperintahkan kita kemungkaran itu diubah, ya dihindari. Boleh dia tidak menaati perintah suaminya kalau itu dari dukun. Tapi kalau itu air ruqyah, tahu air ruqyah? Air yang dibacakan Al-Quran misalnya. Anaknya sakit, dibacakan surat Al-Fatihah oleh bapaknya sendiri atau sama ibunya sendiri, atau mungkin ada pamannya di situ, pamannya membaca Al-Fatihah atau Al-Baqarah atau pokoknya Al-Quran dibaca, ditiupkan ke air itu kemudian diminumkan. Ini boleh. Loh, kenapa boleh? Karena Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran itu dia menjadi apa? Obat. Sehingga salafun saleh bahkan Nabi mempraktikkan ini. Air putih itu dibacakan beberapa ayat Al-Quran kemudian diminum. Ibnu Qayyim berkata, barang siapa tidak berobat menggunakan Al-Quran, Allah tidak akan memberikan kesembuhan baginya. Berarti kalau ibu berobat dengan pengobatan medis, maka jangan tinggalkan pengobatan dengan Al-Quran. Minimal apa? Dibacakan Quran. Atau kalau kita yang sakit, kita membaca Quran, dipegang pada bagian yang sakit. Nah kalau itu benar ibu, berarti suaminya nggak salah. Nah sekarang tinggal dilihat yang mana ini tadi, air dukun atau air ruqyah. Kalau air dari dukun yang nggak jelas bacaannya wes, simsalabim, abrakadabra dan semisal daripada itu, nggak boleh diikuti, karena perbuatan syirik. Tambahan, nasihat kami kepada ibunda yang bertanya, berikan penjelasan kepada suami dengan cara yang ilmiah. Masalah hidayah itu haknya Allah. Beri penjelasan yang santun tentang hal ini dilarang, enggak diperbolehkan. Coba kita tanya kepada orang yang memiliki pengetahuan agama, jangan sampai salah langkah. Ini menyangkut kehidupan kita di yaumil qiyamah dan kebaikan anak kita pada hari ini. Jangan-jangan ini keliru. Kalau kita dapat fatwa ini boleh ya kita lakukan. Kalau enggak boleh ya enggak kita lakukan. Begitu ibu. Berikan penjelasan yang baik. Bukan saya dengar di kajian Ustadz Abdul Rahman itu haram itu. Pokoknya saya enggak mau. Ya repot. Nanti ibu-ibu dikatakan jangan datang lagi ke kajiannya Abdul Rahman. Maka kajian yang disalahkan. Kami menasihatkan kepada ibu diberi penjelasan yang santun. Yang lemah lembut kepada suaminya. Hidayahnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada. Sekarang pertanyaan yang kedua. Suami saya selingkuh. Apa tadi bahasanya? Saya tetap bertahan dan sebagainya. Apa yang harus saya lakukan? Mungkin begitu ya Bu ya pertanyaannya. Sebelum ini dijawab, ini harus diluruskan dan ini sering saya ulang-ulang. Ibu-ibu, tolong beritahu sama saya, kepada ibu-ibu, tolong beritahu saya. Ini pertanyaan buat ibu-ibu semua. Bu, selingkuh itu apa artinya? Tolong berikan definisi dulu kepada saya. Ayo ibu-ibu, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Kalau memang itu definisinya benar, maka itu yang saya harapkan. Bu, ibu kan sering mendengar ada istilah apa selingkuh. Saya mau nanya, selingkuh itu apa definisinya? Memiliki wanita idaman lain, pacar atau istri? Maksudnya suaminya pacaran. Maka itu disebut apa? Ya berarti jangan disebut selingkuh, sebut pacaran. Suaminya pacaran dengan perempuan yang bukan apa? Mahramnya. Apakah ini hukumnya haram? Ya jelas hukumnya haram. Tapi kalau yang selingkuh dimaksud dia punya istri lagi Ustaz.
Suami saya selingkuh, nikah lagi Ustaz. Pertanyaan saya, apakah nikah lagi itu selingkuh? Hah? Jawab lagi, sekali lagi Ummahat. Kalau ada seorang laki-laki dia nikah lagi, itu selingkuh atau nikah lagi? Itu halal atau haram? Halal atau haram? Alhamdulillah. Berarti umat azanillahu wa yakum, bila itu terjadi, jangan sebut dengan sebutan selingkuh, sebut dengan sebutan yang syar'i. Saat suami saya poligami, nikah lagi, apa yang harus saya lakukan? Begitu. Tapi sekarang mungkin yang dimaksud adalah suaminya pacaran dengan perempuan yang bukan mahramnya, itu dia berpacaran lagi, berdua-duaan dan sebagainya. Apa yang harus saya lakukan? Jawaban yang pertama yang harus dilakukan oleh ibu adalah muhasabatun nafsi. Apa itu muhasabatun nafsi? Mengkoreksi kesalahan diri sendiri. Karena Umar mengatakan, singa bila telah kenyang, daging segar pun tidak akan dimakan. Ibu-ibu faham maksudnya? Ini tidak menyalahkan si penanya atau ibu-ibu yang ada di hadapan saya ini, tidak. Ini nasihat seorang soleh buat kita. Nasihat bagi wanita dan nasihat bagi laki-laki yang memiliki istri atau wanita. Singa itu kalau kenyang, dia apa? Tidak akan memakan daging yang segar pun. Apalagi daging yang busuk nggak akan dimakan. Berarti mengkoreksi dirinya bagaimana? Oh, jangan-jangan singa yang ada di sisi ibu ini masih apa? Masih apa ibu? Lapar. Berarti bagaimana koreksinya? Kasih makan. Kasih makan singanya. Siapa yang memberi makan? Ya ibu-ibu. Maksudnya ibu-ibu mulai dirubah. Oh, kenapa dia nggak kenyang? Mungkin saya nggak pandai berpenampilan di hadapan suami saya. Mungkin saya suka berkata kasar. Mungkin saya dipandang oleh suami saya tidak lagi apa? Bagus. Kan bagus itu bukan dari bentuk tubuh, bukan, dari akhlak. Barangkali ada akhlak kita yang tidak baik di hadapan pasangan hidup kita. Faham? Jadi ini yang pertama, muhasabatun nafsi. Kenapa begitu Ustaz? Karena Allah tidak akan memberikan kepada seseorang itu sebuah cobaan kecuali sesuai dengan perbuatannya. Kecuali sesuai dengan apa? Perbuatannya. Ini muhasabatun nafsi. Yang kedua berarti apa ibu? Taubat. Bertaubat kepada Allah, mengucapkan kalimat astaghfirullah wa atubu ilaih sebanyak-banyaknya. Nabi saja dalam satu hari tidak kurang dari berapa kali ibu? 100 kali. Nabi gak kurang dari 100 kali. Maka ya ibu-ibu kita semuanya lebih daripada itu, sebanyak-banyaknya astaghfirullah wa atubu ilaih sambil mengingat-ingat ini. Yang ketiga, coba berbakti kepada kedua orang tua. Karena barangkali dengan sebab tidak bakti sama ibunya atau bapaknya, Allah hukum dengan memiliki pasangan hidup yang jelek akhlaknya. Yang keempat, belajar berdialog dengan suami dan nasihati wanita yang menjadi pacarnya. Terangkan bahwa ini gak boleh, hukumnya haram, dilarang, dia bukan mahram. Hidayah serahkan kepada siapa? Allah. Tanpa harus marah-marah bawa pentungan, tak harus. Atau bawa piring dipecahkan, gak harus. Yang terakhir, tawakal sama Allah dan bertakwa kepada Allah. Karena Allah mengatakan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan apa? Kecukupan bagi dirinya. Terakhir, saya lupa tadi Ibu. Jangan lupa didoakan suaminya. Doa yang gimana Ustaz? Doa yang baik. Jangan doa yang buruk. Ya Allah, kalau pas dia bersama dengan wanita itu sambar petir ya Allah. Ya jangan gitu. Nanti kalau disambar petir beneran ibu nyesel. Paham tuan? Ya, diingatkan. Wallahu alam bisawab, didoakan kebaikan. Demikian umat. Wallahu alam bisawab. Ustaz, apa hukum wanita melihat pria di televisi seperti melihat kepada para dai dan masyayikh serta ulama ketika mereka menyampaikan ceramah? Hukum memandang pada asalnya laki-laki dan perempuan itu diwajibkan menundukkan terhadap sesuatu yang bukan mahram atau bukan hak baginya. Allah mengatakan kepada nabinya, kullil mu'minin, katakan kepada orang yang beriman, apa itu? Ayyaguddu min absarihim, agar pandangan matanya ditundukkan. Kata wanita mukminat, ayyagudduna min absarihinna, agar wanita mukminat itu kata Allah menundukkan pandangan matanya. Berarti laki-laki dan perempuan pada asalnya sama ibu-ibu, diperintahkan untuk menundukkan pandangan mata.
Kata para ulama, an-nadharu sahmun min sihamis syaitan. Pandangan mata itu salah satu panah di antara panah-panahnya syaitan. Ibu-ibu kalau misalnya suka lihat televisi, di sana ceramahnya ustadznya jenggotnya panjang, ya ibu-ibu bisa terfitnah sampai ada yang mengatakan jenggot ustadznya menyambar-nyambar. Kan terfitnah ibu. Jangan. Tapi para ulama menyebutkan memandang bagi wanita pada kondisi-kondisi yang memang diperlukan itu boleh. Seperti misalnya ibu-ibu pedagang jual beli nasi goreng atau nasi rames atau apapun lah, yang datang seorang laki-laki membeli. Lalu laki-laki itu mengatakan, "Bu, kalau saya ini ukuran bajunya kira-kira berapa?" Lalu ibu melihat dan mengatakan, "Oh, ini ukurannya L, kalau enggak S atau M atau XL." Kan ibu memandang ini boleh. Selama aman dari apa? Fitnah. Atau ibu berjalan kemudian melewati seseorang menegur ibu, "Ibu, saya mau bertanya di sini dan itu." Ibu ingin tahu orang ini siapa. Karena jangan-jangan orang ini punya niat jahat atau niat buruk, ibu memandangnya karena udzur syar'i ini, maka boleh, enggak apa-apa. Fahim don? Atau ibu seorang dokter. Qadarullah di kampung itu enggak ada dokter kecuali ibu. Datang lelaki mau berobat, kondisinya sakarat, kondisinya darurat, terpaksa ibu memandang, itu juga diperbolehkan. Atau ibu mau memandang calon menantu, boleh. Calon menantuku ini bagaimana? Boleh. Untuk anak perempuanku, tidak dilarang. Tapi kalau hal-hal yang kurang ada tujuan syar'inya, bagaimana kalau misalnya belajar mengajar, Said Sabiq misalnya membolehkan. Misalnya gurunya mengajarkan tata cara salat, mempraktekkan bagaimana takbiratul ihram, bagaimana ruku', bagaimana sujud, bagaimana berwudu, taharah, bagaimana tayammum. Yang mengajarkannya seorang laki-laki, syekh, guru, ustadz dan yang lain-lainnya. Itu boleh. Tapi kan yang Anda lihat tujuannya untuk mengetahui tata cara ibadahnya. Faham? Faham umat? Bukan jenggotnya toh, bukan surbannya, bukan pula bajunya, bukan pula bentuk tubuhnya seberapa tingginya, bukan. Tapi Anda karena darurat ingin tahu gimana cara ibadahnya, ini diperbolehkan. Bila tidak, maka nasihat kami kepada ibu-ibu tetap menundukkan pandangan mata. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan dan juga yang terdiri di dalam hati, semua itu bakal dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, qadarullah Anda berhalangan puasa hari ini, jika Anda memberi bukaan puasa 50 orang, apakah pahalanya juga seperti puasa 50 orang tersebut? iya. Orang yang memberi makan, orang yang berpuasa ketika berbuka 1.000.000 orang, maka 1.000.000 orang itu pahalanya ibu dapatkan. Orang yang memberi makan 2 juta manusia atau kurang dari itu, atau 1 orang, atau 10 orang, atau 50 orang yang berpuasa, dia memberikan makanan berbuka, dia dapatkan pahala berpuasanya orang tersebut. Maka orang-orang yang tidak sanggup berpuasa karena haid misalnya, karena sakit misalnya, kami menganjurkan agar dapat keutamaannya itu, yang pertama ingin niat berpuasa tapi terhalangi karena halangan syar'i. Yang kedua, ikut andil mendapatkan pahalanya orang berpuasa dengan cara memberi makan orang yang berpuasa. Wallahu alam bisawab. Dalil umumnya adalah ucapan Nabi, man dalla ala khairin kafailihi. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka dia dapat kebaikan orang yang berbuat baik itu. Berbuka itu kebaikan, maka orang yang berbuka puasa dapat pahala puasa, ibu dapatkan pahalanya. Wallahu alam bisawab. Terakhir Ustaz, Ana pernah mendengar salah satu kajian Ustaz, apa tidak bisa saya sebutkan namanya ya, demi kebaikan. Beliau mengatakan puasa Tasu'a dan Asyura yang dianjurkan tanggal 9, 10 Muharram, sedangkan yang memilih puasa tanggal 10 dan 11 Muharram hadisnya dhaif. Apakah benar seperti itu Ustaz? Apakah Yaumut Tasu'a, apakah puasa hari Tasu'a itu hanya 9 dan 10, bukan 10 dan 11, dan bukan 9, 10 dan 11? Hadis tentang 9, 10, 11 hadisnya dhaif, diterangkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis yang sahih itu Nabi hanya mengatakan jika demikian kita akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Ini hadis yang sahih. Maka berpuasa di tanggal 9 dan 10 itu yang lebih dekat dengan kebenaran. Tetapi para ulama menjelaskan, ketika Nabi mengatakan kita berpuasa di tanggal 9 dan 10, itu ada ilahnya, ada penjelasannya. Apa penjelasannya?
Penjelasannya ketika itu para sahabat berkata, dahulu orang Yahudi berpuasa hanya pada tanggal 10. Kata Nabi, kalau begitu kita pada tahun yang akan datang insya Allah berpuasa pada tanggal 9. Berarti tujuannya buat apa? Menyelisih orang Yahudi. Sehingga jumhur ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik berpendapat menyelisih orang Yahudinya itu bisa dengan cara berpuasa 2 hari. Karena kadang-kadang wanita itu haid pada hari yang ke-9. Faham? Wanita yang haid pada hari yang ke-9. Ini pertanyaan buat misalnya Pak Ustadz yang tadi misalnya. Kalau misalnya dia mengatakan puasa tanggal 10, 11 itu hadisnya dhaif, thayyib, riwayatnya dhaif, tapi pertanyaannya, apakah tidak boleh berpuasa di tanggal 10 dan tanggal 11-nya? Kalau dia mengatakan tidak boleh, maka jawabannya gimana nyelisihinya orang Yahudi? Yang dia puasanya cuma tanggal berapa? 10 tadi itu. Yang dia puasanya hanya pada tanggal 10 saja. Bagaimana cara menyelisihinya Yahudi tadi? Sementara tadi Nabi mengatakan dilakukan untuk menyelisih apa? Orang Yahudi. Maka tidak ada jalan yang lainnya, kata jumhur para ulama, yaitu dengan berpuasa 2 hari. Tanggal 9-nya tadi itu enggak sanggup berpuasa karena udurnya syar'i. Maka puasanya di tanggal 10 dan tanggal berapa? 11. Kecuali dengan sengaja tidak mau puasa di tanggal 9. Faham? Lalu dia mengambil 10 dan 11 itu enggak dicontohkan sama Nabi dan para sahabat. Begitu. Fahim tunna? Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.